Setiap kali asap putih membubung ke langit Roma, dunia menahan napas. Jutaan mata tertuju ke Vatikan, menanti satu kalimat yang akan mengubah sejarah. Habemus Papam. Habemus Papam. Namun, di balik sorotan, di balik kapel megah dan dinding Sistina, ada satu tempat yang nyaris tak terdengar. Sebuah ruangan kecil, tenang, dan penuh cahaya lembut di sudut kota Roma. Disitulah, segalanya diam-diam dimulai. Ia tak duduk di antara para kardinal. Ia tak ikut menentukan suara. Tapi setiap kali seorang paus baru melangkah keluar ke balkon Basilika Santo Petrus, jubah putih yang membalut tubuh pemimpin baru itu adalah hasil karya tangan pria ini. Ia bukan pemilih, tapi ia penjahit masa depan. Ia tak menunjuk siapa yang akan memimpin gereja Katolik, tapi ia telah menyiapkan jubah suci, lambang kekudusan, kekuasaan, dan kerendahan hati. Namanya Raniero Mancinelli. Ia bukan tokoh terkenal, bukan kardinal, bukan teolog. Namun sejak puluhan tahun lalu, dialah yang dipercaya menjahit jubah putih untuk Yohanes Paulus II, untuk Benediktus XVI, dan untuk Paus Fransiskus. Kini, untuk keempat kalinya ia menjahit lagi. Untuk seorang paus yang belum diketahui. Namun mungkin, dalam hitungan hari, akan memimpin 1 miliar lebih umat Katolik di seluruh dunia. Halo, selamat datang kembali di Karya Vince. Hari ini, kita akan menyusuri jalan-jalan sempit, Borgo Pio di Roma. Menuju sebuah toko kecil yang nyaris tak dikenal dunia. Disitulah sejarah dijahit, dengan benang kesabaran dan iman. Inilah kisah Raniero Mancinelli, sang penjahit jubah para paus, dan jubah putih yang kini menanti pemilik barunya. Di sebuah sudut tenang kota Roma, tersembunyi di balik jalan-jalan sempit Borgo Pio yang sunyi, hanya beberapa langkah dari tembok megah Vatikan, terdapat sebuah toko kecil yang terlihat biasa saja. Namun di dalamnya, sejarah sedang dijahit dengan benang keheningan dan iman. Di balik meja kayu tuanya, Raniero Mancinelli, seorang penjahit tua dengan tangan gemetar namun pasti, tengah menyiapkan sesuatu yang tidak semua orang boleh buat. Jubah putih untuk seorang paus yang belum diketahui namanya. Dengan pita ukur melingkar di leher dan jarum yang menari di ujung jarinya, Mancinelli tidak menjahit 1, melainkan 3 jubah putih. Ukuran kecil, sedang, dan besar. Sebab siapa yang akan mengenakan jubah itu masih menjadi misteri ilahi. Namun, saat asap putih membumbung dari kapel Sistina, tanda bahwa dunia memiliki paus baru, salah satu dari jubah itu harus siap, harus pas, atau setidaknya cukup layak untuk dikenakan ketika sang pemimpin spiritual, gereja Katolik, muncul di balkon Basilika Santo Petrus, menyapa lebih dari 1 miliar umat di seluruh dunia. Perjalanan Mancinelli ke dalam dunia busana gerejawi dimulai secara tak terduga, sebagai sebuah lelucon katanya. Namun seperti halnya panggilan spiritual, kadang panggilan hidup datang tanpa rencana, hanya dengan keheningan yang perlahan tumbuh menjadi keyakinan. Sejak saat itu, ia menjahit untuk imam, uskup, kardinal, dan 3 paus agung. Yohanes Paulus II, karismatik dan penuh semangat. Benediktus XVI, elegan, cerdas, dengan selera klasik yang halus. Dan Paus Fransiskus, sederhana, rendah hati, dengan kain polos tanpa kemewahan. 3 paus, 3 karakter, 3 pesan, dan kini 1 jubah baru menanti kisah barunya. Aku melakukannya, syukur kepada Tuhan, katanya pelan. Aku mendapat kehormatan menjahit bagi banyak imam, banyak uskup, kardinal, dan juga 3 paus. No, questo sto facendo per conto mio, per poter preparare e presentare questi talari per il prossimo Papa, senza sapere chi sarà. Però facciamo 3
misure, 3 taglie diverse in modo che possa andare bene per chiunque, sia un po' piccolo, medio o grande che sia. Quello che occorre è la talare bianca, la fascia che già ho preparato, che è questa qua sopra, la fascia e lo zucchetto. E basta, queste sono le cose. Poi lui si mette la stola ma già ce l'hanno, non c'è problema. Ma quello che prepariamo noi sono queste 3 cose: la talare bianca, la fascia e lo zucchetto. Setiap jahitan yang ia buat bukan sekadar urusan benang dan kain. Ia mengenang masing-masing paus yang telah ia layani. Bukan sebagai tokoh agung yang jauh, melainkan sebagai pribadi dengan karakter yang unik. Hubungan kami sangat baik, kenangnya sambil tetap fokus menyematkan jarum. Di luar pekerjaan, aku juga tertarik pada karakter mereka. Tentu berbeda menjahit untuk seorang imam biasa dengan seorang paus. Tapi aku selalu melakukannya dengan senang hati, dengan penuh semangat. Paus Fransiskus, katanya, menginginkan jubah yang sederhana, kain biasa, tidak mewah, sebagaimana kepribadiannya yang rendah hati. Sebaliknya, Paus Benediktus menyukai kain yang lebih berat, lebih halus, lebih indah. 2 paus, 2 karakter, 2 pesan yang dijahit dengan ketulusan yang sama. Namun yang membuat Mancinelli istimewa bukanlah kemahirannya dalam menjahit, tetapi kesadarannya akan makna spiritual di balik setiap helai kain. Jubah yang ia buat bukan sekadar pakaian, melainkan lambang kekudusan, pengharapan, dan kepemimpinan rohani. Hari-hari ini, menjelang konklav tanggal 7 Mei, toko kecil itu kembali sibuk. Kardinal-kardinal dari seluruh dunia berdatangan. Beberapa meminta zucchetto merah, beberapa meminta sash, bahkan ada yang meminta jubah merah. Tapi Mancinelli, dengan senyum nakal dan mata yang tajam, menolak secara halus. "Eminence," ujarnya sambil menyerahkan zucchetto berwarna merah. "Apakah Anda yakin akan butuh jubah merah? Atau mungkin warna lain?" Ia tahu, dengan cara yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah melayani gereja seumur hidup, bahwa salah satu dari mereka mungkin akan kembali sebagai paus. Kini, di usia yang senja, dengan tangan yang mulai melemah dan mata yang sudah tidak sejelas dulu, Mancinelli masih menantikan satu momen lagi. Kesempatan untuk menjahit sejarah sekali lagi. Untuk meletakkan jubah putih di atas pundak paus berikutnya. Baginya, itu bukan tentang kehormatan duniawi, melainkan tentang iman yang dijahit dalam diam, tentang pengabdian yang tidak pernah mencari sorotan, dan tentang doa yang tidak diucapkan, tetapi dijahit dalam setiap benang. Karena di toko kecil di Borgo Pio itu, dunia yang suci dan dunia yang biasa bertemu. Di sanalah, tangan seorang penjahit menjadi saksi bisu dari peralihan tongkat estafet spiritual Gereja Katolik. Dan di sanalah, kita belajar bahwa terkadang, sejarah tidak ditulis dengan tinta, tapi dijahit dengan kesabaran, pengabdian, dan iman yang tak pernah pudar. Mungkin kita takkan pernah bertemu Raniero Mancinelli secara langsung. Mungkin namanya tak akan pernah tercetak di buku sejarah. Tapi setiap kali paus baru muncul di balkon utama Basilika Santo Petrus, dan kardinal senior kemudian akan muncul dan berkata, "Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam." Aku menyampaikan kepada kalian kabar sukacita yang besar. Kita memiliki seorang paus. Kita tahu, ada tangan tua yang telah menjahit harapan dunia, dalam diam, dalam cinta, dan dalam iman. Terima kasih telah menonton. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, iman bukan hanya dipercayai. Kadang, ia dijahit oleh mereka yang tak terlihat. Tuhan memberkati.